One, two, three, four. Selamat datang di Pitik Akanai, sebuah podcast dari AIS Makassar. Yes! Yo! Yes, No ya. Jadi ini adalah episode pertama dari AIS Makassar. Podcastnya Podcast. Pitik Akanai. Itu nanti di follow di Instagramnya ya semuanya. Terus mau menyapa juga buat semua yang lagi mendengarkan, selamat bergabung semuanya di Pitik Akanai podcast dari AIS Makassar. Perkenalkan, saya Ilan sebagai hostnya atau penyiar di sini. Ada juga Lu siapa, Cuk? Gua Nanang. Nah. Biasa Sabar. dipanggil Saya di sini moderatornya. Oh, sabar, Cuk. Jing. Marah-marah mulu bangsat. Marah-marah. Saya memperkenalkan dua teman-teman saya yang akan memandu podcast ini. Ada seorang pria yang baru saja menikah 2 minggu lalu. Nggak penting itu, Cuk. Ngapain kamu sebutin? Jadi Abi. kalau seumpama nanti ada tek-tekan siapa orang di balik podcast ini, salah satunya itu sudah menikah, jadi mohon jangan diganggu. Ada Afif. Ya, halo, saya Afif. Hehe. Kaku banget. Ada juga si penemu game Winning Eleven ya. Iya, Pak. Bukan bangsat. Tahu. Penemu game Winning Eleven. Soalnya kemana-mana dia selalu membawa angka 11. Jangan, Cuk, ini legenda AIS nih. Tanpa Iya. dia nggak ada AIS, Cuk. Soalnya Kontol lu gila ada apa bangsat? Soalnya password Instagram podcast ini juga ada 11-nya juga. Udah kasih tahu aja nama Dia- password ini Nanang 11. Dia semua dikasih jadi 11, Bapak. Ya, nggak tahu lah. Ini ada si penjahat kelamin dari Sleman, Nanang 11. Ya, hai guys, gue Nanang. Jijik aku juga denger kamu, Cuk. Norak. Meme. Ya, jadi kita bertiga mungkin yang akan mengisi episode podcast dari AIS Makassar ini, Pitik Akanai. Kita enaknya disingkat PKK saja, Pak ya. Kenapa? Atau Pitik Akanai atau bagaimana? PKK aja deh. Iya deh. PKK. Bukan PPK, PP atau apa? Bodoh, udah mulai ngomong jorok. Gawi. Ini susah edit anjing. Oh, iya. Jadi enak sama aja ya, Pitik Akanai, PKK begitu. PKK lah. Sip. PKK, kalau mau singkat ya PKK, kalau mau mau dibuat panjang Pitik Akanai gitu kan. PKK itu apa sih? Siapa yang bikin nama ini pertama siapa, Cuk? PKK itu. Ya itu Pitik Akanai. Iya. Ya aku pertama juga nggak tahu Dalam- artinya apa. Dalam bahasa Jawa tuh Makassar dulu nih. Bahasa beda-beda. Makassar. Oh. Ini di Makassar, Tonyem. Gak tahu sih. Yang setahu gue Pitik Akanai itu ya ngomong sembarang, lu bebas ngomong apa aja di sini. Nah, Bahas tentang Ngomong di Arsenal, rumah sakit itu sepak bola bebas juga. umum. Iya sih. Di Nah. Jalan Nusantara juga bebas. Kenapa harus di Oh, Nusantara? harus bisa. Enggak. Bego. Enggak. Salah. Harus Nusantara. Kan bisa di MyPlace atau apa begitu kan bisa. Nggak usah di Nusantara. Ya enggak, Nusantara banyak jual coto maksudnya. Iya, itu Gitu. juga. Banyak daging bagus di sana. Iya, jadi sebenarnya Daging coto bagus di sana Pal bagus. brewo. Rawa-rawa brewo. Pal brewo. Jadi sebenarnya PKK ini dari saya, Pak. Jadi artinya Pitik Akanai. Jadi kita ngomong sembarang di sini. Mau ngomong tapi sorry. Tapi sebenarnya berhubungan dengan AIS Makassar atau sepak bola sebenarnya. Oh, jadi PKK itu kita ngomong sembarang, tapi tetap ada bahasa Arsenalnya juga. Ya, bahasa Oh. Arsenal. Ya mungkin seperti itu. Terus kenapa kita buat podcast sebenarnya mengisi
konten aja Pak. Iya. Enggak. Iya sih. Daripada kita nongkrong nggak jelas. Iya, daripada ngopi, iya, rokok ngopi. sampai tua nggak faedahnya, mendingan minimal Saya- kayak gini. kayaknya ya, saya tersinggung, anjing. Tante-tantenya yang sudah. Itu Ya. jadi kita buat ini karena sebenarnya mau begitu semangat pengurus baru ya. Iya. Ya. Kita buat konten buat memicu semangat pengurus baru yang terpilih. Baru-baru ini Berapa lama terpilihnya? 2 tahun. Bego, orang apa terpilih berapa hari? Belum ada 1 bulan. Oh. 2 mingguan mungkin ya. Dari Dengan kapten barunya siapa? Pali. Wah, Pak. Pali. Ya. Muhammad siapa? Muhammad Hidayah Pali atau siapa sih gue lupa. Nantilah kita ngomong soal pengurus kalau umpama Iyalah. semuanya sudah kumpul. Soalnya di sini ada Kif juga. Iya. Kif, nama Instagrammu apa Kif? Goners Kakak. Sangat Arsenal sekali. Dia Ya. sebagai apa sih di pengurus? Apa itu? Itu si Gons kakak tuh. Goners Kakak. Dia sebagai saudara paling tua. Itu Kan kakak. Didikanmu. Goners Kakak. Kan didikanmu nang Sikif. Saya didiknya untuk mengaji bukan untuk ngurus saya. Ngaji. Apa ngaji? Ngaji. Iya. Ngaji. Iya. Alih batai terbata-bata kamu. Main. Terus apa lagi ya? Ya itu mungkin kita akan bahas di episode yang lain ya soal kepengurusan yang baru ya. Ya, nanti kita juga bisa langsung undang kaptennya lah, si Pak Ali bisa Betul, datang. betul. Terus kita mau bahas apa Pak ini di PKK? BTW kita BTW. home base barunya Ais di mana sih? Di mana Nang? Di terminal kopi. Terminal kopi ada banyak, Cok. Setahu di mana biar kalau Saya nggak teman-teman tahu juga jalannya mau- tapi di terminal kopi. Lo bisa di Kamu berapa tahun sih di Makassar? Baru 10 tahun juga. Baru itu. Ya pokoknya dilihatlah cari aja terminal kopi. Sangat menjawab sekali anjing. Ya karena ini baru pertama, maklum ya agak kaku. Kaku kayak kanebo. Terus jadi kita home base sekarang ini sampai ini Tapi baru satu bulan ya kita sudah di Sudah sini. di sini 1 bulan. Di jalan apa daerah apa Todopuli. Todopuli. Todopuli, Nanti tanya saja di apa di Google Map Todopuli Terminal Kopi 2 ya. Oke, skip. Terus apa lagi Pak? Ya udah, besok kan ada match nih lawan Burnley. Jam berapa? Besok Kif, kamu kan divisi nobar. Oh, nobar jam 10. Jam berapa deh? 10 kick off. Jam 10. Open gate. Open gate jam berapa? Jam 8. Jam 8 malam ya? Oh iya. Ya, itu sebenarnya nggak penting sih soalnya ini podcast upload setelah match itu. Terus apa lagi? Ya pokoknya yang mau bahas itu. yang mau datang nobar langsung aja ikuti IG-nya Ais Makassar atau Twitternya Ais Makassar. Apa IG-nya? IG-nya itu AIS_MKS. AIS. Langsung di follow semua. Di situ pasti ada semua informasi tentang itu, nobar, futsal, apalagi sekarang juga ada kayak bulu tangkisnya juga. Sebenarnya ini harusnya pengurus nanti bangsat yang jawab. Kenapa saya sih? Ya memang Kau kamu kan astaga. begitu, memang masih ada jiwa-jiwa pengurus tuh kayak Iyo, gitu nah. kau itu Padahal udah masyarakat biasa ya sih. masyarakat biasa ada mana? Kamu kemarin diangkat jadi CEO Ais gak mau. Iyo. Diangkat jadi CEO enggak mau. Lumayan lu. Ya pokoknya jangan malu-malu lah kalau gabung ke Ais Makassar, kita mah welcome semua anak-anak. Welcome. Welcome. Berhubungan Bukan- bahas tentang cara gabung sama Ais nih. Kamu gimana nang dulu gabung sama Ais, Cok? Iya, saya itu dulu kan begini ya. 2010 kan pindah ke Makassar nih, kan nggak punya temen. Kasian sekali. Iya, Cok. bangsat. Kasihan sekali. Kayak anak hilang gitu, kemana-mana sendiri. 2010 itu, Nang. Iya. Sembarang Itu aja. pertama kali yang Makassar atau Pertama kali injak Makassar. Saya dulu nggak tahu Makassar, bangsat. Yang ku tahu di Sulawesi itu cuma Toraja. Enggak dulu. Buat Kamu Ih, ini kan dari sumpah. Jawa. Jawa mana sih? Jogja. Terus kenapa bisa tiba-tiba pindah ke Makassar? Enggak, tunggu dulu, potong. Kau ngomong Jogja, tapi dukung Sleman. Maksudmu apa? Ya kan gue lahir di Gunung Kidul ya.
Pasti semua orang tahu lah yang terkenal. Berarti dengan kau lahir pantainya. di puncaknya situ? Yo, coy. Lahir gunung. Cuman ada beberapa tahun gue hidup di Sleman, makanya gue seneng sama Sleman. Nanti lanjut sekarang ke Iya. kenapa 2010 tadi? Kan nggak punya temen kemana-mana sendiri, sampai saya itu ngisi kekosongan itu cuma nonton Tarkam anjing, bola Tarkam ku tonton, apa buku tonton sampai mau sekali ngisi gitu. Nah, akhirnya pas kulihat-lihat di Twitter dulu itu masih zaman naik-naiknya Twitter kan 2013, akhirnya setelah 3 tahun itu sendiri gue cari ada AS Makassar, apa sih ini AS Makassar gitu. Oh, pendukungnya Arsenal. Oh, ada pendukungnya Arsenal. Ngapain dukung Arsenal, nggak pernah juara bangsat. BTW lama juga ya kamu dari 2010 sampai 2013 tuh sendiri. Iya, anjing. Sedih loh sebenarnya aku denger. 3 tahun udah ada air temannya. Terlunta-lunta di Makassar. Tapi kamu bisa hidup aja kan? Iya, bisa. Bapak-bapak gue teman kantor gitu, teman sebarang bangsa. Cuman nggak ada tante-tante sih dulu. Coba ada tante-tante gue teman dulu. Masalahnya tantenya mau sama kamu ndak? Wah, ada Enggak, lah. soalnya kecil, jempolmu itu kecil, Nang. Jempolmu itu kecil dibanding yang saya sama Afif. Ada yang besar. Sebesar apa, Cuk? Ya udahlah, next. Nah, pasti itu gue tahu. Nah, pertama kali ada orang yang akrab itu ada lah di situ namanya kayak Ardiansyah Putra Pradana yang kita kenal sebagai calaannya. Itu tiba-tiba kalau di gue namanya Tukul. Itu tiba-tiba malam minggu DM saya itu. Wih, DM ya? Iya, malam minggu lah, laki-laki ngapain bangsat. Laki-laki DM laki-laki. Iya. Kamu masih hafal sampai sedetail itu nangis. Seandainya masih ada ya, kemarin ku cari-cari sudah nggak ada sih DM-nya. Pengen banget gue cari. Itu kayak ngajak kopdar gitu. Seneng sih gue diajak ke kopdar gitu. Nah, pertama kali kopdar itu di Warkop SS dulu. Ini nggak apa-apa sih promosi Warkopnya kalau masih ada sekarang, mantan homebase terbaik. Di mana tuh? Warkop SS yang di daerah mana sih? Daerah Tidung ya kalau nggak salah. Yang depannya Nem. Oh, iya 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 iya. Itu pertama kali Di mana itu? akrab sih di Tidung anjing. Tidung ya, bukan hidung. Lanjut. Pertama kali kopdar itu yang ku temani itu siapa coba? Kayak Bang Iksan, Bang Ipang, Bang Sudeng, terus siapa lagi ya? Mukit, sama Putih. Pasti itu canggung banget dia. Banget bangsat, nggak tahu mau ngomong apa, saya orang sendiri semua. Ngapain? Tapi akhirnya lama-kelamaan di situ gue mulai akrab. Nah, sampai akhirnya ada dulu ya, itu kayak komunitas, bukan komunitas sih, kayak grup juga. Namanya itu Kepompong ya. Di situ itu yang bikin akrab sama sekali. Anjing Kepompong itu jabat lagu-lagu ada juga Iya, tuh. Persahabatan Kepompong. Lagunya Sinden Tosca kan? Tosca. Sumpah. Yang sering dipakai FTV. Iya. Itu yang bikin akrab sekali ke AS Makassar itu karena ada Kepompong. Karena dulu dulu itu kayak kita kayak punya apa ya, home base sebelum ke home base gitu, kayak apa sih namanya, kayak tempat nongkrong lah yang bebas gitu. Ada dulu di Antang rumahnya Akbar Gafar yang itu divisi futsal selama 10 tahun tapi akhirnya pensiun juga setelah ada anaknya. Di situ bebas, di situ enak semua. Tapi di situ juga banyak anak-anak yang datang juga di situ. Jadi selama 3 tahun itu setelah menemukan AIS kamu merasa senang nang? Iya banget. Bahagia? Kayak AS Makassar itu berpengaruh banget di hidup gue di Makassar banget. Menurut saya terlalu banyak juga kan malaikat di. Udah geli aku juga. Dasar sumpah. Malaikat. Kayak banyak rentenir gitu. Oh, jadi tujuanmu dulu ke Iya. AIS nyari slot, cari bahan kalau ada pinjem uang. Oh, ini ada teman gua nih. Kalian tahu gak sih? Saya ngeliat kalian berdua itu gabung di AS Makassar. Kalau hilang udah lama gue tahu, cuman akrabnya di AS Makassar tuh kayak mirip bangsat. Lo datang berdua kayak orang hilang. Bertiga itu sebenarnya sama, Cok. Gabung di AS Makassar tuh kayak orang hilang, kayak si Ilang dulu juga ku temenin bicara gini akhirnya akrab juga. Jadi memang kayak gitu ya. Afif Pasti juga. kalau ngumpul di awal selalu bakal jadi canggung ya. Iya pasti. Tapi- tergantung kita aja. Tapi anak-anak tetap welcome. Iya. Enggak, Sebenarnya kalau welcome. menurutku itu ada satu pengurus yang jemput bola. Dalam tanda kutip. Ya itu maksudnya. Artinya dia mendekati member-member yang mungkin bisa lebih akrab begitu kan sebenarnya. Sebenarnya ada kayak motivasi tersendiri gue untuk Putih kan yang langsung DM itu kan salah satu loh sebenarnya. Berarti sebenarnya tanpa ada, kalau sebenarnya pas itu si Putih nggak DM kamu,
Saya bakalan cuman jadi member yang nobar pulang tuh, tai. Nggak asik ya? Kayak enggak iya. Tapi sebenarnya kenapa saya mau bicara duluan ke anak-anak gitu itu kayak ada motivasi sendiri karena gue ngerasain dulu kayak begitu gitu. Karena setiap orang kan pasti kalau mau masuk komunitas ada kayak motivasi tersendiri-sendirinya. Benar. Nah itu kayak butuh temen atau cuman mau sekedar nonton Arsenal doang gitu. Dan gue ngerasain itu kalau masuk komunitas itu kayak saya cuman butuh temen, entah itu nonton tentang Arsenal atau Tapi memang base-nya kamu fans Arsenal kan? Iya, masa fansnya Tottenham. fuck off shit. Jangan, Jo. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan klub. Kan kita cala anunya. Klubnya ya? Klubnya bukan fans klubnya. Bener-bener. Iya. Hidup Gitu untuk sih. Spurs. Yang jelas kayak ada motivasi tersendiri untuk ngerangkul anak-anak kayak gitu sih. Kalau lu Untuk saya gimana, pribadi Lang? sih. Cerita lu. Bisa gabung di Saya AIS. pertama gabung AIS itu pas 2010 futsal di Goro. Berarti termasuk legend juga ya? Enggak juga anjing. Legendary. Kalau legend itu 2010 ya AIS Makassar deh. Iya kan berdirinya Ismail. Kan ini ke 10. 2010 itu futsal di Goro. Enggak tahu itu futsal kedua apa ketiga ya. Itu gabung. Nah, terus habis futsal itu mulai sering nobar. Tapi karena saya harus melanjutkan pendidikan, enggak terlaluan sama AIS Makassar dulu. BTW si Ilang ini lulusan ini ya, Columbia University. Sebenarnya saya studi university sebenarnya. Studiang University. Ada Sudiang, ya kamu kan tinggal di Sudiang, Lang. Bukan bangsat, bukan Sudiang. Di mana kamu sih? Ya kan di Perintis saya. Oh. Beda kali Sudiang mah negaranya udah. Kamu kenapa sih sensi banget? Jadi kamu nggak menganggap Sudiang gitu? Bukan nggak menganggap ya, cuman ya Allah jauh banget Sudiang itu. tapi bos saya bisa lanjutkan. Oh iya, Pembicaraan. Maaf. Ini kalau ngalur nyidur gini nih. PKK kayak gini aja. PKK ini Nah, benar ini. PKK. Saya kasih kembali dulu toh. Back to the topic. Iya. 2010 itu 3 kali ya nobar di mana tuh sampingnya SMP yang itu. Oh iya. SMA 5. Apa namanya dulu itu nggak tahu sih, soalnya belum gabung juga saya. SMP dekat-dekat situ. Itu home base pertamanya AIS Makassar juga. Iya sih. Sekarang jadi pernah dengar juga gitu. Indofood. Indo. Apa sih nggak ngerti saya? Ya, kalau seumpama dia mau branding sini ya kita sebutkan Pak. Iya. Betul tidak? Iya. Kalau seumpama itu. Butuh sponsor banget ya lo. Terus lanjut. 2011 cabut ke Malang. Oh, itu lu harus kuliah Nggak usah tuh. diceritain ya lah ya. Nggak usah Saya di lah. Malang. Yang di Makassar. Yang di Makassar saja. Ya itu tadi. Cuma futsal 1 kali, nobar 3 kali. Ketemu pertama sama Bang Iksan. Nisan. Bang Itu Iksan. 2010-nya atau sudah? 2010-nya. 2010. 2010-nya, tapi waktu futsal itu Bang Iksan enggak main, tapi pas nobar. Iya sih, legend-legendnya di situ dulu. Ada Kipli, ada Pute. Putih siapa nih? Banyak banget Putih di AIS Makassar itu bangsa. Kita sebut saja Pute 1, Pute 2. Iya, nama pasaran nih. Pasangannya. Iya. Jangan gitu, Cok. Oh iya. Orang tuanya kasih nama bagus-bagus kau cara lain. Ya itu pas nobar 3 kali tuh, yang ketiganya itu langsung yang ketiganya itu 2011 nih. Ada sering manobar di sini karena di Malang atau Tapi si Malang masih ikut sama AIS juga di sana. iya dong. Rame mana pas itu? AIS Malang atau AIS Makassar? Ya, kita lihat jumlah populasi saja sebenarnya. Kalau semua Makassar 100 ya di Malang bisa 200. Bukannya lebih gede Makassar ya? Ya juga lah. Ngalam. Berarti AIS Malang lebih ini ya? Lebih komunitasnya lebih jalan di sana di saat itu. Saat lagi berkembang sih. Oh, baru-baru juga AIS Malang. Baru-baru juga. Oh. Ini banyak yang 1 dekade loh ini. Iya. Fans club Malang, ini Makassar. Tangerang sudah lebih duluan Tangerang juga sebelumnya ke 10 juga. Kita ngomong yang tahun ini anjing. Oh iya. Ya itu. Kalau di Malang mungkin nantilah saya cerita-cerita lain.
Kalau bapak apa? Nah, apa lagi? Suami baru? Bangke. Anjing. Pengantin baru tapi masih V-sex. Asu. Masih jarak-jarak, bego banget. Kalau dulu sih sebenarnya dari AIS 2011. Tapi itu masih karena masih kuliah di Jogja. Gabungnya sama AIS Jogja. Paling kalau yang raga Jogja paling tahu tuh. Kalau AIS nobar di Jalan Seturan. Ya saya belum pernah tuh nobar di AIS Jogja tuh. Nah, kamu kan memang dari 2010 udah di Makassar, Cuk. Aku 2011 masih kuliah. Ya, kita sama Ilang nih masih muda lah bisa dibilang ya. Iya sama. Kalau Mas Nanang kan 2010 sudah umur 31 ya kalau nggak salah ya. Mulut lu bangsat. Gue masih umur 19 tahun. Berarti kalau 2000 Intermezzo Nanang kelahiran 90 jadi Anjing, bukan bangsat. 30 tahun ini. Iya, berarti belum nikah. karena dia saking cintanya sama Ais toh, nggak lupakan semua itu. Kehidupan cinta, kehidupan pribadinya. Ini kehidupan lo yang dibahas ya, bukan saya anjing. Itu 2011 di AIS Jogja sampai lulus kuliah 2015 lah. Lumayan sering nobar di sana. Dan isinya memang mahasiswa semua sih kalau nobar di AIS Jogja. Terus akhirnya pindah ke Makassar, penempatan kerja di sini juga. Terus mulai gabung tuh 2016 kayaknya udah mulai, cuma Di mana sih itu waktu home base-nya masih di mana dulu gabung pertama? di racing tuh Nanang. Oh di Hotel Racing. Iya kan kamu juga sering liatin aku kan Iya. di Kayak- pojokan ngerokok aja Iya sendiri. sama mirip kayak saya. Kayak gitu mesti kayak fasenya itu selalu ada ya kalau kita mau gabung Lo tahu sama kenapa? AIS tuh pasti canggung, malu. Padahal kalau udah masuk malu-maluin ya. Lo tau gak sih kenapa gue temenin ngobrol gitu? Karena lu merasakan posisi itu juga kan? Enggak. Apa, Cuk? Ini kayaknya bagus untuk di tempat babi jadi lu. hutang gitu bagus. Makanya gue aja ngobrol. Dasar motifnya udah utang ya. Pas itu juga di Tahun berapa? Di 2016. 2016. Itu pas itu kok nggak salah banyak lah acaranya Ais kan di racing tuh. Iya. Detail racing. Masih semangat Masih semangat-semangatnya juga pas Anifnya juga pas itu datang juga saya. Ketujuh ya Racing atau tahun berapa Nang? Mulai di racing? 2016 17 ya lupa lah. Ini kisaran tahun segitu. 2015 enggak? 2015 karena sebelumnya kan dulu pernah home base di situ tuh satu musim tapi pindah lagi kok. Ada dulu yang di Hartasning juga namanya Kopi Tas tapi akhirnya kembali lagi ke situ. Tapi dulu masih yang pertama itu home base di sana masih kepengurusannya yang sebelum saya. Iya di 2015-an. Kan saya pertama kali ngurus itu 2016. Itu. Pas itu juga diajak ngobrol sama Nanang, Siapa? Pertama. Nanang, Mas Nanang yang nanya-nanya, dari mana? Iyo. Pendekatannya tuh, treatmentnya apa ya, cenderung homo kayaknya sih. Itu tadi ada manfaat untuk pinjam uang di situ nih. Iyo. Jadi saya cukup merasa senang lah karena ada sosok Nanang. Memang Ais tuh butuh kayak orang penerusnya Nanang lah, yang mau berani mengajak orang say hello. Dari 2016 itu sebenarnya nggak terlalu aktif, sekali-sekali aja datang nobar. Mulai aktif itu malah di akhir 2018. Yang mau Gatnas ya? Bukan. Ya sebelum Gatnas juga lah. Udah mulai ikut nobar-nobar. Karena pas itu masih sering streaming aja, nonton di rumah. Terus lama kelamaan ya sama sih kembali ke Nanang juga kayak merasa kesepian juga. Iya kan? Iya. Cuma gitu, Cuk. Karena kita sebenarnya ya saya sama Nanang kan dulu pendatang di Makassar. Nasib perantau emang begitu. Si perantau memang gitu ya. Stres di daerah di kantor atau gimana, pusing. Hiburan ya carinya di AIS. Tapi lo nggak cari temen di micet kan? Loh, kalau udah ini ngomong pengalaman kamu ini, Nang. Enggak. Gue tanya bangsat. Ya, dari akhir dari 2018 itu sampai sekarang lah. Sampai kita bikin podcast ini ngerasain jadi membernya AIS itu gimana. Itu sih singkat aja. Ya tergantung dari kitanya masing-masing sih. Jadi teman-teman kalau mau gabung ke AIS tuh Nggak usah malu. nggak usah malu-malu. Memang kita awalnya memang kayak gitu, serba canggung. Tapi lama-lama juga berjalannya waktu malah yang AIS sampai sekarang tuh malah jadi kayak keluarga nih ya. Iya. Kayak kalian yang dari 2010 sampai sekarang tuh hubungannya yang dekat itu malah jadi kayak Bukan sekedar kayak teman. sebagai teman ya. Sampai level candanya tuh sudah Iya, cuman ya ini ya. Udah sampai Ya, nggak tahu diri sampai menghina. ya, walaupun begitu tapi ya mungkin beberapa ada ya tergantung kita lah bercandanya
gimana pasti ada batas-batas. Iya. Karena nggak semua orang bisa jadi tergantung kita juga. Tapi itu harus gitu sih, tergantung kitanya gitu. Kalau mau gabung Tapi dia. dasarnya memang kita fans Arsenal. Pasti. Kalau saya sih pribadi memang suka Arsenal dari 2004. Itu kelas berapa ya? Kelas 3 tuh, kelas 4 SD. Jadi lu udah tua juga. Sesimpel itu. Oh, berarti itu Nanang udah satu SMA ya? Iya, kita masih SMP Tahun berapa sih? atau baru masuk SMP dia udah SMA. Iya. Kita masih main kelereng. Pokoknya Dia udah mulai ngajak tawuran-tawuran gitu. Nggak pernah. Oke. Kita minumnya masih apa itu? Teh gelas, dia udah ciu. Kopi autan. Mati bodoh. Oh. Tommy. Terus Nanang kenapa suka Arsenal, Nang? Kenapa suka? Iya, kamu kan masih ada tim lain, Cok. Iya. Nggak tahu sih dulu ya pertama ya Aku gak kan orang yang enggak setia. Anjing gak setia banget. Sedangkan fans Arsenal itu orang yang pasaranku mati loh nanti. loyalitas tinggi. Pasaranku mati anjing. Episode pertama udah rusak ya dadang. Nggak tahu sih tahun berapa ya, pokoknya dulu itu emang saya itu dulu itu ngumpul manaan emang suka bola semuanya, dan itu pasti juga banyak fans club, ada yang fansnya MU, Chelsea, cuman ada temen deket saya dulu itu yang memang suka Arsenal, aku juga suka Arsenal dulu. Oh. Tapi itu 2000 berapa ya? Nggak tahu sih 2002. Ya pokoknya zaman-zaman itulah. Anjir 2002. Iya, masih ada Henry, masih ada begituan sih. SD kayaknya kelas 6 SD sampai. Tapi memang zaman itu juga itu sih. Karena Arsenal kan juga lagi naik. Iya, naik ranting lagi gitu. puncak-puncaknya kan. Kalau saya sih simple dulu suka Arsenal tuh gara-gara kita dulu suka kalau main PS kan. Pasti masih ingat. Kalau kita main PS, pilih tim, pasti tim pertama itu Arsenal kan. Nah, itu salah satu anu juga. Iya kan? Karena dulu saya Apa ya? apa itu? Kayak Template kan. Mau main di Konami, di FIFA, pasti Arsenal selalu tim yang jatnya A. Karena mungkin saya juga simpel ya. Apa sih nih? Udah kalau main langsung pilih aja yang pertama. Pas milih Arsenal, pemainnya bagus-bagus, Cuk. Iya. Kayak Ljungberg, Pires, Kam. nilai-nilai pemainnya tinggi-tinggi pas itu kan, main menang terus. Sesimpel itu aja sebenarnya suka sama Arsenal. Tapi pas main anu ya, kayak Master League begitu, kita nendang pakai Arsenal ya. Master League kan pakai ini, Cok. Tergantung. Kan Master League ada pilihan duanya kan. Kamu pakai tim bawaan atau tim default gitu yang pemain-pemainnya pemain. Oh, enggak sampai anu sih. Tapi Master League saya nendang pakai Arsenal. Padahal di tim pertamanya yang muncul kan Arsenal. Kalau lu gimana, Bang? Bisa Suka Arsenal. Padahal kan ya bisa aja kamu suka Chelsea. Zaman-zaman 2000-an itu kan justru liga paling seru kan Liga Italia. Iya, Liga Italia tuh. Kalau sebenarnya sih aku juga fans Lazio sih. 50-50 sih. Saya AC Milan enggak. AC Milan. Iya, ya? sumpah. AC Milan tuh apa dulu ya bintang-bintangnya? Masih Shevchenko ya? Iya, 2000-an Shevchenko, itu ya? Inzaghi, Maldini, Kakak. Fans banget saya sama Kakak dulu. Dulu ya. Milan. Bukannya kamu suka Milan zaman-zamannya George Weah, Nang? Anjing. Nggak tahu kenapa jadi suka Arsenal. Padahal udah tahu saya dulu tuh kayak masih ngefans ke pemain-pemain begitu. Oh, berarti bukan klub ya? Lebih ke dulu personal masih, orangnya ya? Masih ke personal. Karena banyak banget. Malah kebanyakan yang dari Liverpool itu juga banyak kok ngefans tuh. Siapa Liverpool? Kayak ada dulu Luis Siapa? Garcia itu juga ngefans Oh, banget. kira kamu suka pas zamannya Morientes. Masa siapa yang nggak suka Morientes? Itu 2000 Morientes itu 2004, 2006. Oh, sebelum ke Madrid ya? Iya. Dia menang lawan Porto kan, Porto juara 2004 kan? Hah? Yang champion itu kan? Champion. Iya 2004. Iya, itu Morientes di AS Monaco. Bukan Masih- yang itu. Nang. Oh, iya. Kalau lu gimana tadi, Cuk? Bisa suka Arsenal. kenapa lu jatuh hati sama Arsenal? Pertama sebenarnya itu tadi Liga Italia. Ah. Liga Italia kan di TV lokal lah. Ini Indosiar ya? Siarin dulu ya, jam-jaman 2000-an tuh. Apa Liga Italia? Oh. Liga Italia Indosiar. Indosiar kan? Indosiar namanya. Nah, Liga itu, Inggris kayaknya TV7 dulu. itu masih di tahap suka pemain dulu, Zidane. Tapi sebelumnya nonton bola.
Zidane masih zamannya ini. di Juve kan ya? Iya sih, tahun 2000 tuh Juve, Milan, Inter lagi seru-serunya. Tapi kan yang bikin drop Juve kan gara-gara kasus. Nah itu sebenarnya 98 atau 97 itu pernah nonton bola, pertama tahu bola ya. Itu Ian Wright. Itu kan masih pangkep kak. Itu dipangkep, ada TV kabel di daerah-daerah gitu loh. Sudah ada TV kabel kan? Iya di daerah gitu, ndak dapat UHF kan. Oh, Betul tidak? nggak tahu sih. Iya, masih ini Ya kan tuh. saya nggak tahu deh sini dulu gimana. Dulu kalau TV kabel kan kita kayak langganan sama satu orang baru gitu liganya kan. juga beda sama UHF biasanya kan. Ada liga yang ndak disiarkan di UHF. Nah itu pertama, siapa ini pemain nomor 8-nya ini? Ndak ku tahu dulu Arsenal. Ndak ku tahu dulu Arsenal. Terus mulai 99 apa ya? 99 itu ada tahu klub-klub itu Juve itu? baru baru suka kak yang namanya Zidane tuh. Emang Zidane siapa dah? Iya. Terus Mainnya itu, simple tapi elegan. kalau zaman sekarang kayak Peluim lah. Jauh banget, Cuk. Ya itu pertama Zidane. Belum kita tentukan itu, belum kita tentukan agama itu. Oh, klub anjing. Klub. Bukan agama. Agama itu klub, nobar itu ibadah. Oh iya. Itu prinsipnya Nanang ya. Enggak, kalau yang itu ibadahnya itu di warung kopi. Orang harusnya sholat Jumat, dia malah Lo yang dibahas. orang itu ajak ke masjid ya, Jumatan. Ini ajak ke warkop bangsat. Itu nah yang dia ceritanya kapan tuh yang ngajak kamu tuh. Yang jam setengah 12. Setengah 12 hari Jumat. Ya maksud Cuk, ayo kopi hub, Cuk. Baru lu, Cuk. Bukan kopi, Pak. Di mana? Deng bos. Oh, Deng Bos. Ini perintis kan? Enak banget setting orang. Bego. Iya. Wih jam 12 ini dong orang semua menuju ke masjid mendekati azan, dia malah mendekati biji kopi dengan susunya. Susu yang aduh. Yang dibahas itu lo bangsat. Rusak so kamu nang. Dari awal udah rusak kamu podcast awal, Cuk. Hancur sudah image-mu. Kita memang sudah tentukan di sini, Mas harus hancur di episode pertama. Mati pasaran gue di depan Guneret nanti. Terus itu sebelum tentukan klub mana yang dicintai, Cintai. itu Juve pertama sih sebenarnya. Iya, siapa sih yang nggak suka Juve dan Juve? Juve soalnya Del Piero, wah gila sih Del Piero. Dulu duetnya Del Piero, Nedved ya. Trezeguet juga. Ya, gue ngefans banget tuh sama tim. Del Piero, Inzaghi dulu. Masih Inzaghi ya? Sebelum ke Milan. Terus 2001 atau 2002 ya. Itu sudah ada Liga Inggris di pindah ke Makassar ini. 2000-an. Di mana? 2002. Itu TV7 tuh. TV7 dulu. TV7. Anjir TV7. Itu betul. Iya, TV7. Dari Putri. Putri, betul. Tapi Dari Putri. masih dapat TV pakai aki nggak sih TV lu? Anjir pakai haki babi. Anjir. Kamu sampai habis tidak nonton pakai TV-mu pakai haki, Cok. Aku udah dapet, Cok. Ya dulu kan TV saya masih pakai aki, Pak. TV pakai aki itu maksudnya bagaimana? Ada dulu TV dicolok pakai aki, Pak. Zaman dulu. Yang anu kan, Nang? Yang kalau Karena belum ada listrik kan dulu. Pakai aki, Cok. itu kamu di mana, Cok? Pakai haki Iya, babi. TV saya dulu pakai aki, biasa. Nama hakinya apa? Yusa. Enggak tahu. Iya, tapi biasa. Orang namanya belum ada listrik ya. Bentar lo. Itu TV pakai haki, berarti TV-nya kayak gimana, Cok? Volume radionya? Volume suaranya pakai apa? Bukan tombol kan kayaknya? Bukan, yang masih diputer-puter kayak radio bangsat. Yang hitam putih terus. Itu sudah pakai listrik. Ya, belum kali. Itu pasti pakai anu kan, Nang? Belum kan. Ada orang
Ada yang hitam putih kan dulu dikasih plastik di depannya supaya nggak tahu juga fungsinya. Iya, Iya, ada apa? Ada gorilla glass ya. Ada warna biru dulu ya kalau nggak salah. Iya, warna biru. Iya kan? Masih ada lah, aku masih dapat tetangga aku zaman itu. Volume Saya belum kaya waktu di situ. Oh iya. Ibu. Volume suaranya pakai Berarti anu. anak sudah kaya dulu ya, ada TV-nya kayak begitu. Nah, iya, Saya dulu radio aja. Itu pun Anjing, keras TV. sekali sinyalnya. TV aki nggak aku babi. Jadi kalau udah ada akinya bisa nonton, Nggak Cok. bisa, Cok. Aki cair. Kenapa enggak pakai Petromax? Di Petromax ya juga kan belum ada listrik. Lampunya Petromax. Ini cari mompanya. Jus. Pritus. TV aki itu enggak masuk akalku. Lanjut dah. 2000 apa tadi? 2001. Tapi 2001 itu sudah 2001. listrik sih. Ada di TV7 tuh mulai harus tentukan agamaku di situ. Anjing agama. Ya itu nih Arsenal. Jadi dibaptis juga gitu. Nggak tahu cara baptisnya tidak langsung. Oh. Dan Match apa yang paling kamu ingat pertama itu? match lawan 2001 itu zaman masih anu, cuy. Tim-timnya apa ya? Blackburn masih jago-jagonya gitu. Blackbird. Portsmouth masih jago itu. Portsmouth juga. Portsmouth masih lawan Bolton. Bolton, Ivan Kempo. JJ Okocha. Wah anjir, jadi JJ Kocha. Okocha kalau nggak salah tuh ku nonton itu. 2000 berapa sih? 2001. 2001 2002 ya, lupa Kak. Iya, Pokoknya jadi itu. Kocha, Ivan Campos. Pokoknya setiap malam minggu itu kumpul itu semua yang keluarga aku apa sepupuku nonton. Tapi sepupuku beda, dia Roma, Iya, Itali pasti. Itali dia. Tapi justru karena dia lebih duluan terbaptis Roma. Kenapa mesti terbaptis? Kan ini klub kita ibaratkan agama. Terus mulai mah di situ, kayaknya memang harus tentukan ini klub. Oh iya Arsenal mah deh, karena bagus sekali memang mainnya. Pada zaman itu. Iya. Zaman sekarang masih bagus cuy mainnya. Zaman sekarang juga Cuma bagus. tim lain lebih bagus mainnya. Ya itu awal-awal suka Arsenal. Ya gitu lah, kita punya cerita masing-masing lah ya. Menyukai Arsenal itu gimana. Setiap orang juga punya pendapatnya, tahu pengalamannya bersama menyukai Arsenal itu kayak gimana. Terus apa lagi? Kita ke ini saja ya, kembali ke topik. Iya anjing lama banget nggak kembali ke topik. Terlalu banyak ngalur ngidurnya. Sebenarnya ini catatanku. Itu kita perkenalkan di podcast. Iya bagi. Episode selanjutnya atau kapan itu harus baru cerita tentang Arsenal gitu. Begini nih, namanya PKK. Ini juga Iya. pitik anak-anak. Jadi mungkin kayak begitu nanti Iya. narasumber tak soal kenapa Arsenal, kenapa sama mungkin kita bahas Preview, sama ini sepak bola pada umumnya mungkin ya. Iya. Ini apa? Deadline transfer kan baru kemarin nih. Ini kan kita Enggak, nanti juga recording tanggal nggak tahu ya tayangnya kapan. Recording kita tanggal 1 ya Februari ini. Pas penutupan transfer juga Liga Inggris. Arsenal mendatangkan Pablo Mari dan Cedric Soares. Dua-duanya back ya. Pablo Mari back tengah, Cedric Soares ini dia posisinya bukannya back strikernya Barcelona itu Suarez. nggak lucu. Krik. Not trying to be funny nang. Sebenarnya kalau saya baca sih dari beberapa akunnya Arsenal, fans Arsenal yang di luar banyak sebenarnya meragukan Pablo Mari sama Cedric Soares. Pablo Mari sendiri kan dia dari Liga Brazil ya, dari Flamengo. Terus Liga Brazil juga udah selesai liganya. Iya. Kayak Indonesia sebenarnya ya. Iya. Brazil ini. Jadi katanya sih Pablo Mari belum bisa main dalam waktu dekat, harus mengembalikan fisiknya dulu kan. Sedangkan kalau Cedric Soares ini gimana ya? Kalau saya pribadi sih Cedric Soares pemain bagus sih kayaknya di Southampton ya. Dia di Portugal
sebelum siapa yang pemainnya Dortmund itu? Guerrero Siapa? kalau nggak salah. Itu back sayap, back kanannya Portugal sekarang. Heeh. Itu bagus dia. Tapi mungkin riwayat cederanya. yang Iya, bikin- setahun Oh dia juga riwayat cederanya jelek ya? Iya jelek. Setahun lalu kan dia sempat di loan ke Inter kan. Itu pun Iya. statistiknya di Inter dia cuma main 2 kali. Sorry. Dia mainnya tuh cuma 4 kali. Itu setengah musim kan? Terus di Dia Southampton, jangka pendek. Southampton juga dia mainnya baru 16 match musim lalu tuh sebelum dilonkan ke Inter. Ya, jadi kita nggak terlalu Tapi dia langsung main nih nanti. nggak tahu sih. Hector Bellerin lagi bagus-bagusnya kayaknya. Dia bek kanan atau bek kiri sih Cedric Soares tuh? Kalau statistik, kalau lihat profil lengkapnya sih dia bisa 3 posisi, bek kanan, bek kiri, sama kadang jadi jadi sayap juga. Tapi lebih banyak di posisi bek kanan sih. Bek kanan dia. Dia kayak mainnya tuh kayak siapa ya? Pokoknya Firman Utina. Anjing Fiorentina gandeng, Cok. Enggak, maksudnya cara nendangnya itu pakai punggung kaki. Oh iya, Ding. Kayak itu ya, kayak Iya. ngopernya tuh bolanya lurus gitu kan, berarti kalau punggung kaki. Dia enggak jarang bengkung gitu kayak Bellerin. Tapi opsi bagus sih sebenarnya. Ya bisa jadi backupnya. Selama ini kan Arsenal juga krisisnya bek kanan kan. Kalau Bellerin udah cedera udah pusing lah itu Arteta. Selesai. Nah, Tapi kan sekarang juga lagi krisis bek kiri juga. Semua cok Arsenal memang krisis back dari 2 tahun terakhir ini. Kalau Ya saya itu. sih dari hilangnya siapa dulu? Bek kiri itu asli kul itu udah nggak ada lagi bek kiri yang bagus dari kalau saya pribadi ya. Sekarang dari dulu Arsenal enggak ada bek kanan yang bagus anjing. bek kiri anjing, bukan bek kanan. Kiri atau kanan nih? Kiri. Kalau kiri ya terakhir bagus memang ini. Asli kul kan sama Alexander Hep gitu. Ah, Hep dulu dijadikan kiri bukan sih? Di Arsenal? left back kiri. Kecewa aku sama kamu nang, kecewa aku cok. Gue kira bek kiri dulu. Lain help tuh dulu mantan hakim garis nih. Left itu anak gawang. Yang suka ngambilin bola gitu ya, anak asuhnya Wenger yang ngambilin bola gitu. Left itu anak gawang. Ya semoga lah Cedric Soares sama Pablo Mari bisa menjawab ekspektasi ya Arteta lah. Kan sejak dengan Arteta lumayan bagus sih. Menurut saya juga bagus sih. Kalau seandainya nggak ada pemain yang banyak cedera begitu bagus. Kalau saya ya. Terus tipikalnya Arteta kan dia cari back yang bisa mainin bola di belakang. Yang Pablo Mari sama Cedric Soares ini tipe back yang bisa membawa bola, bisa menggiring, bisa oper lebih bagus gitulah. Nggak langsung buang jauh. Ya maklum lah Arteta didikannya Mas Pep Guardiola. Pep. Nah, kamu selalu sensi dengan kata huruf P. Nggak tahu sih. Lainnya di pikiran. Besok lawan Burnley ya. Tandang ya? Tandang. Kalau statistiknya sih Arsenal selalu menang sih lawan Burnley ini. 10 dalam 10 pertemuan terakhir Arsenal bahkan menang 10-10-nya. Menang semuanya. Biar tandang. Cuma dalam 3 match terakhir ini Burnley bisa menang lawan MU sama Leicester loh. Iya baru-baru kan juga menang di kandangnya MU lagi. 2-0. Itu kayak Stoke City. Iya, Burnley ini tim-tim Iya, kuda kan, hitam main juga, bertahan. Cok. Tapi emang lagi apa ya Burnley itu bagus banget pertahanannya. Apa sih back-backnya Burnley? Lupa Udah gue tahu juga. sih. Ini ya, Tarkowski gak Mi sih yang gue tahu. Me and you. Oh iya Cok, backnya kiper aja Nick Pope. Lumayan banyak nih. Tarkowski. Jam Tarkowski. Paling yang harus diwaspadai ini strikernya juga ada Chris Wood Cok. Iya Wood. Fokus. Nggak ada fokus. Fokus di mana? Fokus bukan Burnley. Siapa? Sam Fokus. Udah nggak ada pindah kan? Pindah. Pindah ke Sleman PSS. Anjing Sleman. Oh, tim yang Kenapa sih tuh Sleman si Seto di out? Nggak tahu kan ke rumput tetangga pak.
Oh ke PSM kah? Iya. Astaga. Sakit hati aku, ambiar. Tak kira pindah ngelatih anu, Cuk. Udah bahas Arsenal aja, nggak usah bahas PSS bangsat. Terus apa lagi nih? Mau kita bahas. Arsenal sih kayaknya Auba udah bisa main kayaknya ya nanti. Ya. Udah ya? Ya, sudah sama Luis juga udah bisa. Oh enggak, Aubameyang tapi udah betulan bisa main. Iya, udah bisa. Soalnya mau ngatur FPL saya itu. Song baru juga naik peringkat FPL. Ih, peringkat 2 saya itu. Peringkat FPL. siapa nang? Nggak tahu, ada itu si bangsat anjing itu. Gregetan gue selisih 20 poin nih, pengen banget ku. Tapi lu main FPL juga, Lang? Awal-awal Sekarang nggak? panas-panas kayak ayam saya kalau main. Prediksi lu gimana nang? Apa ini? Burnley Arsenal. Seri menang kalah. Menang tapi kayaknya nggak, selisihnya paling cuma 1-0 atau 2-1 gitu sih kalau saya. Seharusnya Arsenal Kalau bisa seandainya menang Auba sih. main ya. Susah kalau nggak ada Auba. Auba di bawah Arteta ndak terlalu anu loh. Iya tapi tetap berpengaruh Auba. Soalnya terlalu sayap. Iya sih. Malah dikasih- Martinelli yang coba ini ya. dikasih tengah aja ya. Malah Martinelli yang Martinelli sekarang lagi on naik fire. daun. Martinelli sayap bisa. Iya, tanya Auba. Soalnya Lacazette lagi, aduh, Lagi buntu. bikin bicara kotor terus sekarang sih Lacazette. Gak tau ya Lacazette. Kalau nggak sentuhannya nggak kayak musim lalu gitu. Iya, mending tukar aja deh sama si Neymar. Uang dari mana? Uang wisudamu saja ndak. Anjing dah sama. Lah bisa mami sudah sih anjing. Oh ya, intermezzo, Pak. Ini Nanang sudah jadi sarjana. Ya dia menyelesaikan Tai. S2-nya ya. Nah, S2. jadi kontak di HP ku itu Nanang the fresh graduate, bukan Nanang 11. Di umur yang masih muda. Iya, dia menyelesaikan S2-nya Sarjana di muda. Unhas ya. Udah Jurusan bangsat. jurusan ini apa nang kemarin nang? Jurusan ini kan Tahu. dokter hewan kok nggak salah. Dia Dokter hewan spesialis biawa. enggak lah, serius kau tahu. Itu Nanang Wih. menyelesaikan pendidikannya di jurusan Sungguh Minasa Palopo. Nggak ada ke kampus saya. Iya sih tapi Jurusan kan jurusan. jauh sekali sih memang kampusku dulu. Tai. Gak apa-apa nang. Setidaknya yang membuktikan nang. Iya. Banyak orang di sana yang mau kuliah, Wah, berjuang sendiri. Justru kita ini respect sebenarnya sama Mas Wah, Nanang. parah. Di balik kekonyolannya, kecabulannya, Betul. dia berjuang dari biaya kuliah sendiri. Bahasa aja sih. Sedih sih sebenarnya lihat perjuangannya Nanang sampai wisuda. Karena- BTW kita berdua ini sempat Tapi sorry Pak, bantu-bantuin ya. nggak terlalu sedih-sedih aja saya sebenarnya karena ke kita tuh yang anu ya deskripsinya masa abstrak saja ndak anu. Bikin abstrak saja ndak bisa. Jadi skripsi itu dari 5 bab, bab 1 2 yang kerjain saya. Bab 3 sama bab 4 tuh Lang. Nah, saya ngerjain juga. Jangan logo. Apa daftar isi? Logo sampul. Itu makanya aku bilang tadi kan, di Makassar itu terlalu banyak malaikat, Cuk, buat saya. Ya, kamu setannya, Cuk. Iya. Ya karena kalau kurang juga dulu. Minjem kan di siapa lagi kalau bulan teman-teman aja. Kan. Ya udahlah bahas Arsenal aja, ngapain bahas wisuda saya sih ya. Rusak banget sebenarnya asli rusak. Tersinggung bro saya. Tadi dia apa prediksimu? Menang ya? Ya menang lah. Menang selisih 1 buat Arsenal. Yo. Lu gimana, Cuk? Lang. Kalau saya seri. Seri. Kenapa seri sih? Hah? Kenapa mesti seri? Iya, Arsenal tuh zaman Arteta suka serinya mungkin lagi cari bentuk permainan ya. Artinya apa ya? 2 match Nggak terakhir tahu kan ya, seri. mungkin feelingku Ji. Itu seri karena pasti Burnley juga tuh. Di atas juga Arsenal. Arsenal posisi 10, Burnley 13. Oh, di bawah aja. Berarti dia mengamankan suatu anu saja kan. Oh papan tengah semua. Ya bisa lah sebenarnya menang, cuma enggak terlalu anu. Kalau Bapak bagaimana? Kalau saya sih, kalau Arsenal mainnya kemarin lawan Bournemouth, seharusnya Arsenal bisa menang. Bournemouth Waktu di Emirates maksudnya. lain pas di kemarin pas Piala F, oke. Piala FA. Iya. Kalau Itu kan pemain muda, bukan pemain in. iya makanya kalau pemain Arsenal yang lagi kayak on fire, Saka sama Martinelli bisa menunjukkan permainan seperti kemarin, seharusnya Arsenal bisa menang.
sebenarnya menang kalah itu biasa lah buat Arsenal ya. Yang penting kita tetap jadi fans lah. Nggak perlu diuji lagi lah sebenarnya kita sebagai fan Arsenal tuh. Kenapa ya? Diuji. Kayak mau pindah klub itu kayak Kita bukan Glary Hunter. Ya udah kalau suka Arsenal ya sudah stop, suka aja. Nggak usah banyak kalkulasi. Loyalitas itu mahal banget kayaknya. Iya. Dia harus menang FA Cup doang yang bisa dibanggakan. FA loh. FA. Kita cuma bisa upnya itu FA itu turnamen tertua, udah selesai. Tapi sebenarnya yang saya takutkan musim ini sebenarnya itu Liverpool kalau juara tanpa terkalahkan udah habis lah kita, Cuk. Apalagi kita yang mau banggakan Invisible udah nggak ada, Cuk. Apalagi mau kita banggakan. Kalau seumpama pertandingan ke-49 Liverpool kan lawan City. Ya siapa tahu sebelumnya. Tapi feeling ya. Kayaknya lawan Norwich kalah Liverpool. Ya enggak tahu lah. Tapi lawan City kandang naik gini kalau seumpama prediksiku lawan Norwich ini Liverpool kalah. Betul. tandang. Tandang Liverpool. Soalnya Norwich ada misi balas dendamnya pasti. Balas dendam apa? Ya kan dia dibantai waktu pertandingan pertama. Tapi Liverpool gila sih memang musim ini. sih. Lini 1, lini 2-nya nggak ada obat, boy. Kuat semua. Apalagi Chamberlain, cow, aduh. Sedih juga loh Chamberlain. Sayang Hebat Arsenal. Di Liverpool. Enggak sedih. Coba ngapain pergi aja. Iya, Jadi prediksi mau berapa? prediksi nggak bisa. Arsenal. Kalau itu kembali kalau mainnya kayak lawan Bournemouth, seharusnya Arsenal bisa menang. Nggak boleh lu ngeramal-ngeramal gitu tuh dalam agama. Foto anjing bos. Lu aja kerjaan lu buka zodiak lu nggak cocok lu apa marah-marah. Kok zodiak dia buka Kama Sutra. Kama Sutra itu apa sih pembahasannya? Nggak ngerti. Kama Sutra itu nang. Oh, so nggak tahu, gua belajar di lu, Cok. Ya udah mulai nggak fokus. Betul. Udah Kemana-mana ini. udah mulai mana. Ini berapa sih? Udah 53 menit, Cok. Ya ini kan intinya dari podcast daripada kita kayak ngobrol-ngobrol kosong gini kan. Sama sebenarnya ini ngobrol kosong cuma ada medianya Ya aja. kan bagus. Daripada terbuang sia-sia obrolan kita. Iya. Habis aja. Oke, kembali lagi ke podcast nanti ini nah. Jadi kita nanti itu mau ngundang narasumber. Toh? Kita mau undang narasumber. Udah harus dari IC ya. Mungkin Iya. dari fans club lain ke atau apa begitu. Tapi mungkin tetap jalurnya tetap apa? Benang merahnya tetap sepak bola. Iya, benar. Entah itu kita undang apa gitu. Sama kita juga mau apa ya? Buat salam-salam kali ya. Nanti kita bacakan. Iya. Oh iya, yang bisa kirim Mungkin lewat surat gitu kan. cek saja di ini media kirim- sosialnya. Kapan, Cok, mau tayang? Tanggal berapa sekarang? Satu. Tanggal 1. Ini kita record tanggal 1. Mungkin ya kalau seumpama cepat anunya enggak terlalu banyak jadi tingnya paling tanggal 3, 4 Oh tanggal 3. gitu. Jadi kita nanti salam-salam bisa cek di media sosialnya Makassar. Bisa buka anu kah? Q&A kalau anu. Iya. Biar bukan anu Di. Biar bukan apa? 10K. Bisa jadi kayak tanya jawab begitu. Bisa. Di akunnya Isa. Ya, itu. Salam-salam. Harapan lu apa, Cok, PKK? Tunggu dulu, masih ada satu. Apa tuh? Nanti kita buat games. Games? Gamesnya apa nanti? Game apa? Anjir, games. Apa, Cok, gamesnya, Cok? Aku juga penasaran, Cok. Ya nantilah. Jujur-jujuran atau apa gitu kan kita ke explore. Itu khasnya Isma Makassar emang. Jujur-jujuran tuh. Jujur-jujuran. Ya. Jujurlah padaku. Ini anu, Cok, udah nonton aja. Cok. Ngobamnya anu. Siapa? Ngobamnya Gopar sama Ian Kasela. Bagus loh Enggak. kontennya. Ini Akhir-akhir kenapa kita Iya. tolol. Nantilah kita siapa tahu yang gak jalan lagi ke Makassar kita ajak. Kita undang. Podcast. Siapa tahu dia ternyata fans Arsenal kan? Ian, sini dong. Terus
Harapannya saya dulu ya. Oh iya lu dulu. Podcast Terus Afif. ini kayaknya udah muluk-muluk sih. Sebenarnya rencanaku itu podcast itu 1 bulan paling lama itu 1 bulan sekali lah. Kelamaan, Aman, Cok. Cok. Ih, Kamu kayak nunggu sebulan Ya, kayak maksudnya nunggu gajian paling aja. lamanya, tapi Oh, kan iya. kalau kita sebisa mungkin seminggu sekali gitu kan. Diusahakan. Mingguan, iya. Ya, tergantung kalian semua kan kerja semua. Saya kerja. Afif kerja. Bisa lah atur lah. belum Penjaga kelamin juga kerja. Iya. Gimana dong? siapa nih si Afif ya? Nah, Penjaga ini kelamin. dulu. Apalagi dia sekarang udah beristri ya, ya meskipun sih fisik Itulah, sih. pokoknya Kita sih babi. mungkin ya kalau sebisa mungkin seminggu sekali lah. Iya. Kita bisa kasih pandangan soal prediksi. Insya Juga Allah. mungkin kasih salam atau apa sama mungkin kita lagi cari narasumber ya. Mungkin paling dekat ini pengurus atau legend Legend kali ya. sih kalau saya. Iya kan kita juga mau ini kan acaranya Ais mau Anif toh. Iya, saya pengen tahu sih dulu gimana sih waktu berdirinya Isma, pengen tahu aja. Waktu berdirinya Iya. itu Anif 1 dekade. enggak, kalau setahuku saya waktu berdirinya itu yang paling tepat itu pas pakai Viagra. Pakai apa? Viagra. Anjing. Itu bagus berdirinya itu. Iya. Iya. Oh gitu. Mau coba? Kamu kan Viagramu alami nam. Pakai tisu magic. Yang Jelek. BTW Pahit, Cok. dulu ada itu nah yang apa katanya pakai apa? Insto sama Sprite. Enggak, Itu siapa buat bilang? ceweknya. Oh, itu buat cewek. Tapi enggak, Cok. itu buat ceweknya. Tapi enggak ngaruh juga, Cok. Oh, Ya lu nyobanya ke laki-laki yang enggak ngaruh lah bego. kau coba buat dirimu sendiri. Ya enggak. Enggak tahu sih, enggak pernah nyoba juga. Naluri alami gua. Ngapain banget ya nih, anjing. Iya, harapanmu soal podcast. Ya si Afif. Piti kanak-kanai. Pit kanak-kanai. Kalau harapan sih simpel aja. Sebenarnya kita kan PKK sebagai media aja, kita sebagai aspirasi atau aspirasi lagi berat bet ya. Ya ini aja senang-senangan aja. Kita bisa ngobrol, sharing di sini. Intinya fun aja lah. Di bawah santai ya. Buat santai fun aja lah. Di bawah santai ya. Ada lagi? Nah, belum kamu tanya, Cok. Saya enggak tahu harapan mana. Tidak dianggap aja. Harapanmu bukannya ini nang balikan sama Asma lah. Anjing enggak usah bahas itu lah. Nggak usah. Oke. Nanti Mungkin langsung episode selanjutnya kita bahas. pulang gitu Kita saya. bikin episode khusus. Enggak usah. Apa ya? Apa deh nama judulnya kayak gitu. Ya, bisa dimasuk. Spesialis lagi. Sal Nanang. Tai. Apa Cok harapanmu Cok di podcast ini buat kedepannya? Ya, semoga enggak cuman panas-panas tai kucing gitu lah. Emang Kucing nggak selamanya. panas, Bung. Oh, enggak. Ya? enggak Lu tahu pernah sih. coba? Enggak. Itu pertanyaanku juga loh. Kenapa sih harus panas-panas teh ayam? Kenapa sih harus ada kata-kata itu? Iya, katanya kalau tai itu panasnya ya cuma sebentar doang. Nanti kan langsung dingin. Enggak tahu juga sih kenapa. Enggak, kenapa harus ayam? Ya kan cuman yang panas mungkin cuman tai ayam. Emang kamu pernah compare gitu? Ya enggak tahu, makanya cuma ikut-ikutan juga sih gua. Ini ada orang lagi makan dengerin anjir Cok rusak. Bilang, bukan ini podcast deh. Blok podcast. Report. Iya. Ya udah lah, nanti kita cari jawabannya lah. Kenapa harus ayam gitu nah? Kenapa harus ayam? Lo mau debatin juga kenapa masih bumi bulat juga. Itu nanti terlalu sensitif. Oh iya. Itu sekarang bumi bulat bumi datar itu kayak sudah kayak bahasa agama gitu. Oh iya sih. Aku Itu kita jauh-jauh yang bahas begitu. Itu luar negeri sampai ini loh, kelahi-kelahi cuma bahas bumi datar, bumi bulat. udah penting banget tuh. Iya, goblok. Sama kayak podcast ini sebenarnya Sama enggak kayak podcast ini. Ya Namanya sudahlah. juga piti kanak naik. Ya sudahlah, kita akhiri saja podcast ini. Semoga bisa konsisten lah ya. 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 Depannya itu. Oke. Bisa. Bertemu menghibur episode juga. berikutnya. Saya Afif. Saya Nana. Saya sarjana baru. Ya anjir. Anjing. Lu tua bangsat. Ini sini udah nggak ada yang muda, cuy. Saya sarjana baru, lulus dengan IPK berapa nang? 4,8. Udah bahas mereka deh. Adalah. Ya itulah. Oke. Dadah.